Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah bisa upload video lagi ya. Nah, ini kegiatan aku masih di kampung halaman, bukan kampung halaman aku ya. Kampungnya suami aku, ini di rumah mertua aku ya. Jadi ini ada di Banyumas dan ini hari lebaran kedua. Jadi ini pagi hari, ini sekitaran jam 6. Hari ini kita mau masak sarapan gitu. Nah, kebetulan ini ada yang request pengen dimasakin pare. Jadi ini aku mau rajang-rajang dulu untuk parenya ya. Nah, jadi tuh niatnya hari ini kita mau halal bihalal lagi karena ini kan masih hari kedua dan ini nanti kita halal bihalalnya di keluarganya Mbah Putri almarhum ya, atau almarhum Mbah Putri. Nah, di sini sebelum kita halal bihalal, kita mau sarapan dulu, terus mau mandi dulu, dan ini tuh kita bagi-bagi tugas. Kayak aku untuk merajang-rajang sayuran, ada yang udah ngerebus untuk nyeduh-nyeduh kopi, kayak gitu kan. Udah ada yang goreng-goreng. Senang banget ya, namanya lebaran itu kumpul sama keluarga ya, biarpun ini keluarga suami aku, tapi mereka udah kayak keluarga aku sendiri. Dan ini momen yang selalu kita kangen-kangenin setiap setahun sekali. Jadi ini masak bareng, kumpul bareng kayak gitu. Karena biasanya selepas lebaran kita pasti udah bubar lagi dan kita mempunyai kesibukan masing-masing di kota sendiri-sendiri ya. Aku ada di Cikarang, terus yang lain ada di Tegal, yang lain ada di Jogja, kayak gitu. Pokoknya kita kumpulnya biasanya sih ya kalau emang ada rezeki atau ada keperluan kita nggak setahun sekali, biasanya kita pulang lagi. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya biasanya sih setahun sekali. Nah, ini Nur lagi bijek-bijek parenya pakai garam. Terus itu juga udah ngerebus kacang. Kemarin lagi ke pasar aku beli kacang gitu. Dan ini anak-anak kayak Neji, terus ini Mas Agung, ini mau pada sarapan. Nah, sebelumnya di sini aku ucapin lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya, untuk teman-teman yang di sana. Dan untuk sahabat-sahabat aku, orang tua aku, sayang banget ini aku belum bisa minal aizin langsung ke emak sama bapak ya, tapi untuk video call aku udah di hari pertama. Pokoknya untuk orang tua aku juga, untuk Mama Diana, Papa Carlo, ya Allah semoga kalian sehat selalu. Di sini Agatha baik-baik aja mah. Nah, oke lanjut. Jadi yang paling disenengin itu kalau di kampung, jadi itu masaknya ngacak gitu ya. Kadang aku yang rajang, ntar masaknya siapa, ntar mereka yang masak, ntar yang nerusin siapa, kayak gitu. Pokoknya kita nggak jauh-jauh, setiap harinya itu ada di dapur kayak gitu ya. Ini tempat favorit untuk kumpul. Jadi di sini kita selesai masak ya ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Nanti juga pokoknya keseharian itu lebih seringnya di dapur kayak gini. Nanti kalau misalkan di sini udah selesai nih, udah pada mandi, kita pindah lagi kumpulnya di ruang tengah. Dan itu Mbah tuh, Mbah keluar ya. Nah itu jadi di momen di saat ada orang yang satu lagi duduk ngopi, di situ kita bakalan nimbrung kayak gitu. Ya Allah kangen banget, padahal baru kemarin ya kita ketemu, sekarang udah kangen lagi. Mudah-mudahan ada rezeki, ada kesehatan, kita bisa kumpul lagi. Nah maaf banget itu rambut aku keluar ya Allah. Dan itu Mamas tadi ngeledekin aku. Jadi Mamas itu sering banget ya kalau aku lagi diem gitu, ada omongan apa yang bikin dia tuh ngelucuin aku gitu. Kalau nggak ngeresein tante-tantenya atau bude-budenya kayak gitu. Nah ini mbak aku, ini kakak ipar aku yang kelima. Jadi ini istrinya dari kakak ipar aku ya tepatnya. Nah dia lagi masak soto. Nah ini bahan-bahannya di sini ada tulang belulang, yaitu dari ceker, kepala, terus kayak bagian tulang belulang lah pokoknya. Ini nanti mau dibikin soto Betawi karena suaminya itu suka banget yang namanya soto Betawi. Aku pun sama. Tapi kalau yang lain sih biasanya pengennya sotonya bening. Tapi kali ini mereka harus cobain sotonya mbak aku ini karena ini the best banget menurut aku. Tapi sayang banget waktu itu aku makannya cuma sekali doang karena aku harus pergi ke Cilacap. Nah ini Mama sama Mas Dery lagi pada sarapan. Terus ini aku lagi nyetok-nyetokin goreng-gorengan gitu. Kebetulan tadi tuh ada yang goreng tahu sama goreng apa ya kemarin, goreng pisang. Goreng pisang apa ya? Lupa pokoknya goreng-gorengan aja. Nah ini aku sekarang lagi liatin mbak aku lagi masak. Ini sotonya air udah mendidih dan tulang belulangnya ini mau dimasukin. Nah untuk kayak ceker, kepala ini sebelumnya udah direbus. Jadi ini rebusan kedua.
Nah, kalau untuk masak-masak biasanya itu kadang kalau udah ada mbak aku ini dia bagian masak-masak, tapi kalau misalkan lagi beliau belum datang atau belum datang ke rumah mbak, biasanya yang masak aku, kalau enggak Nur, kalau enggak sama adik ipar aku yaitu Musi yang ada di BKI itu ya. Nah, ini tuh aku udah menclok sana menclok sini ya. Kadang bingung gitu, yang lain udah masak aku mau ngapain lagi. Ya gitu, kadang kerja sama aja, yang ini perlu bantuan aku bantuin. Kayak gitu. Dan ini kebetulan adik ipar aku lagi nyuci piring, jadi ya udah sekalian aku bantuin karena kalau di rumah mbak itu nyuci piring itu nggak cukup sekali dalam sehari. Itu tuh banyak banget cucian piringnya, setiap berapa jam sekali tuh pasti ada lagi. Kalau dikerjain itu nggak kelar-kelar kayak gitu ya. Jadi kalau sekalinya nyuci piring ini biasanya kita bareng-bareng. Kalau sendirian kasihan gitu. Dan niatnya sih pengennya kita tuh mau bikinin wastafel, tapi pas diomong-omong lagi sama yang lain dirembuk, katanya kalau nanti dibikin wastafel nggak ada kebersamaannya lagi. Jadi tuh ya udah, ini momen di rumah mbak ya seperti ini. Karena kalau di wastafel pasti cuci piringnya nggak mungkin numpuk juga kan. Jadi nggak gimana ya, cuci piringnya juga ya masing-masing gitu. Nah kalau kayak gini kan kita ya numpuk gitu cucian piring, ya udah kita kerjain, pasti yang satunya ngelihat bakalan bantuin kayak gitu. Jadi di sini nggak ada yang iri-iri, kamu yang nyuci piring kamu enggak. Jadi di situ ada cucian piring, di situ cuci, dan di situ bakalan banyak yang ngebantuin juga kayak gitu. Jadi alhamdulillah di sini kita kompak banget, satu sama lain tuh pengertian kayak gitu. Nah ini nih kayak masak ditinggal kayak gitu. Nah aku nanti yang bakalan liatin atau ngaduk-aduk lagi atau bahkan disuruh cicipin kayak gitu. Dan alhamdulillahnya banget ini kompornya udah bisa diperbaikin. Kemarin itu diperbaikin sama suaminya mbak aku yang tadi masak itu. Jadi kemarin katanya sempat kenapa gitu. Jadi minta dibenerin biar kita tuh sering-sering masaknya di rumah mbak. Kalau kemarin kan aku masaknya di bawah, jadi di rumah Nur. Jadi tuh rumah mbak kayaknya pas di dapurnya sepi karena nggak ada yang masak-masak, karena semua kebutuhan, terus kayak kompornya juga ada terkendala kemarin rusak, jadinya kita mau nggak mau di rumah Nur kayak gitu. Tapi sekarang udah bisa lagi. Nah itu tadi sotonya udah semuanya udah selesai ya. Jadi tuh lagi pas makan lupa direkod gitu karena aku keseruan ngobrol gitu deh sama yang lain. Dan ini aku udah mandi. Sekarang kita ini mau jalan untuk halal bihalal ke rumahnya keluarganya Mbah Putri. Nah ini yang lain udah duluan, jadi ada sebagian yang naik mobil, itu suami yang nyupir ya, tapi aku nggak mau, aku pilih naik motor aja sama Nur. Nah ini kita silaturahmi ke saudaranya Mbak Putri dulu, yang terdekat dulu, baru nanti kita ngider, jadi rumah ke rumah gitu, karena rumahnya kan berdekatan semua, jadi ya udah satu persatu kita datengin. Tapi ini sih nggak banyak banget seperti tahun-tahun yang dulu, jadi sebagian juga kadang ada yang udah almarhum kayak gitu dua-duanya, jadi kita nggak kesana karena udah nggak ada. Banyak juga ya, jadi tuh yang udah nggak adanya kayak gitu. Kalau dulu lagi kumpul tuh semuanya sampai dijejerin, kita tuh sampai kadang tuh capek banget gitu, tapi senang kayak gitu. Dan setiap kali kita mampir ya seperti inilah yang kalian lihat, jadi kita harus makan suguhan dari mereka itu, karena misalkan kalau enggak ya nggak enak juga ya. Tapi emang rata-rata sih semuanya pada silaturahmi kayak gini ya, jadi kita makan yang mereka adain di meja makan. Nah ini kayak aku ada agar ya aku makan agar, besok sih nanti di rumah satunya ada kacang, aku makan kacang. Pokoknya ya Allah makan mulu deh lebaran kemarin itu. Nah ini aku lagi record rumahnya Mbah ini ya. Jadi di sini aku tuh senang banget. Jadi kata Nur tuh rumahnya jarang kan sekarang yang seperti ini rumah masih kayak zaman dahulu gitu ya, kayak joglo gitu. Jadi aku tuh seneng gitu ngingetin rumah-rumah zaman dulu waktu lagi aku pun pernah ya punya mbah-mbah kayak gini gitu di Cikarang, tapi sekarang udah jarang yang rumah seperti ini. Dan ini juga deket masjid. Ini Neji lagi pada ngeliatin ikan-ikan yang ada di tempat wudhu gitu, dan sekalian juga kita lagi istirahat karena di dalam itu lagi banyak tamu lagi bergantian gitu, dan kita ngalah untuk di luar. Sebagian itu kayak suami, terus kayak kakak ipar masih ada di dalam lagi pada ngobrol. Nah ini rumahnya tuh, rumahnya ya Allah rumah Jawa banget ya, seneng gitu kalau lagi kesana. Beda banget sama Cikarang yang udah padet banget rumahnya dan lumayan bagus-bagus ya.
kalau dari Cikarang itu. Tapi di Jawa juga bukan berarti nggak bagus, kebanyakan juga udah bagus sekarang. Cuma kalau untuk rumah kayak gitu aku seneng banget gitu ngeliatnya, masih kayak zaman dulu banget. Nah ini kita lanjut silaturahmi lagi, terus nanti bakalan ngelewatin kali, dan itu kalinya beneran bagus banget. Nanti aku bakalan main-main di sana. Iya. Mana rumah? Rumahnya Mbak. Terus dibongkar. Nah ini tuh jadi perkarangan tadinya. Emang iya sih, aku lupa inget ya. Karena kadang aku juga nggak ikut ngider setiap tahunnya. Waktu itu lagi pas punya bayi, aku nggak terlalu ikut karena nangis gitu. Jadi aku udah pulang duluan, nggak sampai semuanya gitu. Nah ini aku udah jalan ke arah kali. Nah kalian bisa lihat sendiri ini makin turun, dan itu kalinya di bawah. Jadi kalinya untuk di deket rumah Mbah gitu itu ada di bawah banget ya. Jadi untuk rumah-rumah di atasnya. Oh Dika wis nyebrang lah. Ih dia udah nyebrang sih. Ayo dek, jalan sono. Loh, lihat foto kalau mana ya? Oh, di kita mau pakai Sebentar. Ya. Nyebur be ya. Ada nyemotnya nggak ya? Mana ya? Ya Neji turunin aja. Kenapa nggak digulung sengaja? Lepas? Tinggalnya lepas? Mau jalan? Nanti ya. Nanti aku tanda ya, nanti ya. Ya itu. Lepas. Nah jadi kalau halal kita paling suka banget kalau udah ngelewatin kali kayak gini, jadi sambil main-main. Apalagi ini Neji tuh sehariannya kalau di rumah Mbak sehari 2 kali itu udah pasti mandi kali. Dan ini pun sekarang dia lagi ngeringik pengen mandi kayak gitu ya. Jadi nanti aku bakalan main-main di sini sebentar sambil nunggu mereka lagi pada ngobrol-ngobrol. Nah itu kayak Dede Sima, dia juga udah kesenangan main air karena ini pertama kali dia dibawa ke kali ya. Selama beberapa hari kemarin itu dia nggak pernah dibawa ke kali. Nah Neji udah duluan, dan itu dia nanti minta balik lagi katanya ke sana. Jadi nanti kita ajakin main di kali sambil nunggu yang lainnya. Biasanya sih lama di rumah Mbah ini karena ini bukan Mbah, paman terakhir, karena yang lain udah nggak ada semua, udah almarhum ya. Jadi di sini bakalan lama. Nah itu Dede Simanya udah mau diajak ke atas. Enggak deh, dia udah pernah ke kali kemarin sekali. Nah makanya dia ini pengen main ke kali lagi, jadi pengen mandi. Tapi enggak ya, dia enggak mandi karena enggak pada bawa salin semuanya. Nah ini untuk ke rumah paman, ini tuh kita nanjak banget. Ini tuh ya Allah 2 tanjakan. Nah kalian bisa lihat sendiri, tadi kita ada di bawah, sekarang kita harus naik. Nanti itu ada tanjakan lagi lebih atas lagi. Nah ini Indri tuh, Indri sekarang udah punya dede bayi, ini anaknya. Padahal dulu lagi aku ikut dia masih gadis ya, sekarang sudah punya anak. Nah ini kita udah sampai, nanti bakalan nanjak lagi ke atas sana, kalian bisa lihat sendiri. Tapi sebelum itu kita mau mampir lagi ke saudara yang lain yang ada di dekat rumah paman. Nah ini sekarang kita naik lagi nih, ini naiknya pun lumayan juga ya. Jadi untuk ke kali tadi itu beneran jauh banget, bawah banget, dan nanti aku bakalan balik lagi karena Neji udah nangis terus pengen ke kali kayak gitu. Nah ini rumah paman. Jadi kita di sini biasanya makan pecel, terus rebahan, tiduran kayak anak-anak gitu ya. Jadi lumayan lama. Dan sekarang ini aku udah sama kakak Kia. Ini kita udah balik lagi ke kali yang tadi. Aku turun lagi. Ini lumayan pegal juga kaki. Kencang pokoknya kalau di Jawa itu betis. Jadi ini main-main kayak gitu. Dan Neji itu
nggak disengaja atau disengaja lah, alasannya sih nggak disengaja, dia tuh kayak kecebur gitu, bajunya basah. Ya udah mau nggak mau ini aku mau jemur sekalian, panasnya ini lagi cetar banget, dan Neji sekalian mandi kayak gitu. Nah sebenarnya aku juga pengen banget mandi ya, cuma nggak bawa salin, nggak mungkin juga aku basah-basahan karena ini masih di rumah paman. Kalau di deket rumah mbak sih bisa aja aku langsung nyebur kayak gitu. Nah jadi ini aliran kalinya, ini bakalan jalannya tuh nanti ke rumahnya Mbah gitu. Ini tuh ada di atas ya. Ini nanti makin turun, ini makin turun lagi. Nah kalinya Mbah juga ini lebih dalam, bukan lebih dalam, lebih ke bawah lagi untuk jalanan ke apa tuh, jalan atasnya kayak gitu atau jalan rayanya. Karena kalian bisa lihat sendiri waktu lagi di kali Mbah itu, kalian bisa lihat itu tinggi banget daratan untuk ke rumah Mbahnya ya. Tuh airnya jernih banget kan, ya Allah, ini beneran kalau mandi di sini segar banget, airnya kayak es. Nah di sini tuh aku main betah banget sampai nggak kerasa lama gitu, dan sampai akhirnya aku dipanggilin, mereka tuh udah pada turun lagi, udah pada pamit pulang. Aku belum pamit tapi ya udah, jadi aku langsung ikut pulang aja karena harus naik lagi tuh lumayan capek banget. Nah ini aku lagi nungguin Neji sambil main-main air kayak gitu. Ini beneran adem banget di sini. Padahal sebenarnya kalian bisa lihat sendiri tuh mataharinya tuh lagi terik banget, tapi karena banyak pepohonan dan deket kali, jadi agak sejuk aja dan gak berasa panas banget kayak gitu. Nah ini Neji minta ditemenin ke tengah-tengah gitu, dia pengen main di deket batu yang besar, jadi ya udah aku mau temenin. Nah tapi kalau misalkan lagi pas udah mendung atau hujan, itu jangankan hujannya, mendung deh, itu kita nggak berani untuk ke kali karena bakalan ada air yang datang dari gunungnya gitu tiba-tiba ya, kayak misalkan kayak banjir lah, kayak cepet banget jalannya, namanya air ya, jadi kayak banjir bandang. Ih nggak mau deh ngelihatnya. Itu tuh pernah sampai tinggi banget, sampai ke kayak mau ke dataran ke atas rumah Mbah gitu. Jadi bahaya banget pokoknya kalau sampai kita berani ke kali di saat mendung atau di saat hujan kayak gitu. Tapi belum tentu banjir juga sih kadang-kadang, tapi kita jaga-jaga, mendingan nggak usah karena pernah ada sih kejadian kayak gitu. Amit ya, jangan sampai. Nah ini kita udah selesai, udah mau pulang. Ini kita nunggu suami aku jemput, lagi mau bawa mobil, selebihnya udah pada naik motor. Cuma kita aja ini karena aku yang paling lama tadi Neji mandi ya. Nah itu tuh di bawah pohon-pohon itu kali ya, jadi ini atasnya untuk jalan rayanya atau jalan utama. Nah ini suami aku udah sampai, jadi sampai di sini juga videonya. Semoga kalian suka, jangan pernah bosan. Assalamualaikum.